Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Saparudin dari jurusan Teknik Informatika dengan nomor Induk Mahasiswa 1911010052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar kepemimpinan manajemen dan organisasi untuk memenuhi tugas pada pengantar manajemen yang diampu oleh Dr. Muhammad Ridho Hidayat. Baik, langsung saja. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan pengaruh antar pribadi yang mana dijalankan dalam situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi. Itu yang disebut sebagai kepemimpinan. Adapun syarat-syarat kepemimpinan bisa disebut sebagai pemimpin bila mana terdapat pengikut yang mengikutinya serta pemikiran yang sejalan, sehingga suatu organisasi akan berjalan dengan baik. Jadi, yang namanya pemimpin itu terdapat pada pengikut yang mengikutinya, serta terdapat anggota atau bawahannya yang harus sejalan atau sepemikiran dengan dia, agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Di sini kita akan menjelaskan juga tipe-tipe kepemimpinan. Berikut merupakan tipe-tipe kepemimpinan, ada 3. Yang pertama itu adalah otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga adalah situasional. Di sini kita akan kumpas tuntas apa itu otoriter, demokratis, dan juga situasional. Tipe kepemimpinan yang pertama yaitu adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan itu diambil dari dirinya sendiri secara penuh, ya. Jadi semua keputusan dan juga kebijakan diambil oleh hanya satu orang saja, yaitu dirinya sendiri atau pemimpin tersebut. Adapun kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang mempengaruhi orang lain atau bawahannya agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jadi di kepemimpinan demokratis ini, seorang pemimpin atau seorang manajer, ya, dia itu bisa mempengaruhi orang lain atau bisa mengajak orang lain untuk saling bertukar pikiran agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh mereka atau oleh tim-tim mereka. Adapun kepemimpinan situasional merupakan kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi yang ada saat itu. Jadi kalau kepemimpinan situasional itu ya sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Di sini ada yang namanya karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu ada beberapa karakter yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Di sini sebenarnya masih banyak karakter-karakter yang lain, namun di sini adalah karakter yang mendasar, yaitu yang pertama adalah berpendirian. Seorang pemimpin itu harus berpendirian. Dan yang kedua yaitu adalah jujur. Yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya adalah fleksibel dengan bawahannya, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya komunikatif juga sama, ya, agar semua rencana yang disusunnya itu bisa berjalan dengan lancar, maka seorang pemimpin itu harus fleksibel dan juga komunikatif dengan bawahannya. Ya, maka menurut saya pribadi, kalau misalkan kepemimpinan itu dipimpin oleh orang-orang yang otoriter, itu menurut saya kurang baik, gitu. Selanjutnya, pemimpin itu juga harus cerdas. Ada juga pemimpin harus percaya diri, proaktif, evaluatif, ya, agar kesalahan-kesalahan yang memang sudah diperbuat sebelum-sebelumnya itu tidak diulangi lagi pada kegiatan atau pada kegiatan yang akan diadakan selanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah berpikir terbuka. Nah, ini semua sudah dirangkum sebagai karakter yang utama atau karakter yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, tadi kita sudah membahas banyak seputar apa itu pemimpin atau kepemimpinan. Sekarang kita akan membahas seputar manajemen. Di sini banyak bertanya, apa sih itu manajemen? Jadi, yang namanya manajemen itu merupakan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
untuk mencapai sasaran yang tepat. Ya, itu namanya manajemen. Ya, seorang manajer juga harus memiliki keahlian mengelola dengan metode yang efektif pula. Kayak gitu ya. Jadi yang namanya manajer dia harus memiliki keahlian yang mengelola. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya memanage itu adalah mengelola ya. Mengelola. Nah, mungkin di sini manajer di sini dia harus bisa mengelola dari segala hal. Mengelola dari sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini juga kita akan mengetahui beberapa fungsi manajemen. Ya, telah kita ketahui tadi atau sebelumnya kita sudah mengetahui sifat-sifat atau karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di sini ada yang namanya fungsi manajemen. Apa sih itu fungsi manajemen? Di sini fungsi manajemen ini kita sudah bagi menjadi 5. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga menggerakkan, yang keempat mengontrol, dan yang kelima yaitu adalah evaluasi. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu perencanaan. Ya. Perencanaan merupakan penataan tujuan organisasi yang mengarahkan ke masa depan. Jadi, segala sesuatu yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan ke depannya itu kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Ya, agar apa? Agar semua aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya itu sudah tertata dengan rapi. Selanjutnya ada yang namanya pengumpulan. Pengumpulan ini bisa dikatakan dia sebagai metode mengumpulkan data-data yang diperlukan pada sebuah organisasi. Jadi untuk melakukan sebuah organisasi ke depannya itu kita harus based on data ya. Kita harus based on data atau bergantung terhadap data, karena menurut saya pribadi dengan tidak adanya data itu kita akan merasa kebingungan apalagi pada suatu organisasi. Yang mana data-data tersebut kita akan jadikan sebagai acuan kita. Ya. Yang ketiga yaitu adalah menggerakkan. Yaitu menggerakkan bisa kita bahas atau bisa kita sebut dia sebagai tahap melaksanakannya. Melaksanakan rencana-rencana yang memang telah dirumuskan sebelumnya pada tahap perencanaan dan juga pengumpulan. Nah, pada tahap ketiga ini kita waktunya untuk menggerakkan. Ya, atau actuating gitu ya. Ada di sini ada controlling. Yang keempat, kalau misalkan kita semuanya sudah menggerakkan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, di sini manajer ya, seorang manajer itu bisa mengontrol. Nah, yang mana mengontrol ini merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan. Jadi, suatu kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar atau tidaknya itu tergantung kepada manajer. Karena kenapa? Karena di sini itu sudah masuk kepada fungsi manajer ini. Ya, dan yang kelima atau yang terakhir, setelah semua dilaksanakan ya dan atau digerakkan dan semua sudah terkontrol, maka kita harus melakukan yang namanya evaluating or evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan tahapan terakhir setelah semua tahapan-tahapan sebelumnya itu diselesaikan. Dan pada tahapan ini juga dilakukanlah sebuah evaluasi agar suatu kegiatan selanjutnya tidak melakukan hal yang sama, terutama kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya ya. Ini adalah tujuan daripada evaluasi. Nah, di sini kita harus tahu juga apa itu organisasi. Nah, di sini juga kita harus mengetahui organisasi. Tadi kita sudah mengetahui apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen, dan yang terakhir yaitu adalah organisasi. Organisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan ya dan sebagainya untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Jadi satuan merupakan kesatuan yang terdiri dari atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang tertentu. Itu yang dimaksud sebagai organisasi. Nah, yang namanya organisasi bisa dikatakan organisasi yaitu yang pertama dia harus terdapat anggota. Ya. Dia harus terdapat anggota. Yang kedua, dia memiliki tujuan. Yang ketiga, ada kegiatan di dalamnya. Keempat, komunikasi
Jadi kita harus berkomunikasi satu sama lain. Kelima ada lokasi, dan yang keenam itu ada bentuk organisasinya ya. Jadi bisa dikatakan organisasi bila semua ini itu terpenuhi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen, dan apa itu organisasi. Baik, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.